Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi sama saya Afi dengan program Lihat Lebih Dekat. Saat ini saya sedang berbincang dengan Pak Nono atau biasa tersohor dengan sebutan Pak Haji. Pak Haji ini adalah pemilik rumah makan Riung Panyaungan ya Pak Haji di kawasan Soreang Banjaran. Kita ngobrol langsung ya. Pak Nono, selamat sore kali ya, selamat sore. Selamat petang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak saat ini usianya? Baru 38, lebihnya dari 40. 38 lebihnya dari 40, mungkin kita 78. Ya betul. Tapi masih seger nih Pak Nono ini, masih seger, masih sering ke sawah ya Pak? Sering ke sawah. Terus kegiatannya sehari-hari apa? Ya pertama ya keliling di sini ke sawah. Tapi sewaktu-waktu juga kita rekreasi touring. Touring Pak, pakai apa? Saya anggota PI1, Pajero Indonesia One. Oh. Nah, touringnya kemana aja nih? ada yang deket, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Bali, Sumatera gitu. Masih nyetir sendiri? Nah, sewaktu-waktu gitu ya. Tidak full. Tidak full ya. Pak Nono, saya kagum banget sama restoran ini gitu ya, rumah makan ini, karena luas, terus asri, sejuk, dan yang paling bikin saya kagum adalah ini ternyata usianya sudah 25 tahun. Ya. Boleh diceritain nggak Pak, dari awalnya Bapak buka restoran ini sampai akhirnya bertahan sebegitu lamanya? Ya, sebetulnya timbulnya gagasan untuk rumah makan sebetulnya dari keprihatinan seorang petani yang tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya. Lebih-lebih petani pangan, padi ya, itu yang paling ketinggalan. Tentu saja tidak diminati jangan oleh pemuda, oleh anak-anak milenial. Orang tua juga sudah tidak gairah lagi sebab penghasilannya sangat minim gitu. Namun demikian saya sebagai bangsa Indonesia harus cinta tanah air. Jadi kita harus punya tanah air. Dan secara pribadi setitik air sejengkal tanah harus kita punya. Nah, tapi dalam situasi sekarang yang tadi tidak membutuhkan itu, bagaimana cara mempertahankan? Cara mempertahankannya tidak lain adalah jadi tempat tersebut, sawah tersebut bisa menghasilkan, bisa menghidupi yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Panjang ceritanya, singkat kata, jadi kesalahan baik pribadi perorangan maupun secara nasional sebetulnya. Jadi produk kita itu dijual di hulu, tidak sampai hilir. Jadi pemerintah seperti PTPN, teh, terus kopi dan lain sebagainya, itu di hulunya tidak menghasilkan sebab harganya murah. Tetapi kita sudah ke hilir, apalagi kalau kopi misalnya sase, teh juga teh sase, itu harganya jauh lebih. Karena Bapak bukan petani horti atau petani tanaman keras, tapi berganti barang padi. Tidak jalan lain, caranya adalah jadi padi diolah jadi beras, jadi nasi, jadi dari menu restoran. Kemudian jadi istilahnya sekarang, dulu Bapak itu istilah petani, sekarang dinaikkan tingkatnya jadi petanda. Petanda. Jadi petani dan pedagang. Petani padi dengan nasi. Iya, petani padi dengan nasi masuk akal ya. Rohis gitu, sangat rasional. Berarti gitu. Ketika membuka restoran ini sudah ketanam di diri Pak Nono ini bahwa saya harus menyuplai sumber makanannya itu dari kebun sendiri, dari sawah sendiri. Ya, ada yang dari sawah sendiri seperti padi, kemudian sayur beberapa item ya seperti kangkung, genjer, terus ikan juga sewaktu-waktu. Sebab kalau mengenalkan dari sini tidak mampu untuk melayani sebanyak ini. Jadi yang tidak ada di sini tentu saja disuplai, termasuk beras.
beras itu tidak punya bapak sendiri, bahkan punya bapak sendiri nyaris sebetulnya tidak dipakai untuk makanan di sini, sebab produksi padi bapak sendiri adalah petani organik, beras organik, di mana harganya juga jauh lebih tinggi. Dan saya penyelenggaraan juga dan spesial, ya gitu. Boleh disebutin nggak langganan spesial? Oh boleh. Pertama bapak diundang makan siang hari Jumat itu oleh Presiden kelima Bapak SBY ya gitu. Pak SBY makan nasinya tuh beras organiknya Bukan. dari Bapak gimana? Oh iya, sekarang dari Bapak. Keren, Termasuk yang keren. awalnya para Hatta Rajasa. Nah, terus karena besan kan dari mana? Iya. Bikin di sini. Oh, asalnya Pak Hatta Rajasa dulu. Pak Hatta Rajasa dulu dan Pak Rias Rasid yang Menteri Otonomi Daerah ya gitu. Ketemunya juga, ngobrolnya juga di istana. Oh, Jadi ketika Pak SBY menyatakan lebih baik kita membuat beras organik, kayu organik. Pada sananya apa itu organik ya yang tidak pakai pestisida, tidak pakai anak organik, bagus ya, bagus buat kesehatan. Saya bisa dikirim ke saya, bisa. Nah dari situ berkembang, akhirnya juga sampai ke desanya yaitu. Dan itu dipertahankan sampai sekarang kurang lebih sudah 17 tahun gitu ya. Iya, kita berjalan. Nah kemudian kembali ke ini, karena sawahnya kita juga tidak terlalu luas, jadi tidak cukup untuk tidak terlalu luas itu berapa? Ya cukup untuk makan gitulah. Ya dibanding banyak yang luas, gitu. Tapi juga banyak juga yang tinggal sedikit. Tapi yang paling membanggakan Bapak bisa mempertahankan, baik yang dari orang tua maupun kita tambah. Nah kemudian juga untuk memotivasi buat diri pribadi, buat keluarga dan juga petani-petani lain, ternyata dari tani yang padi ketinggalan itu jadi penghasilannya. Nah, ya itu ya kalau nanam padi jual padi. Nah itu nanam teh jual teh, nanam kopi jual kopi. Tapi kalau dihilir ya peningkatan. Masuk ya ini, alhamdulillah. Jadi saya bisa hidup ya semacam ini. Kalau tengadah ke atas banyak yang lebih tinggi, ya gitu dah. Tapi kalau kita merunduk itu alhamdulillah lebih daripada yang lain-lain. Dan Bapak menyenangi. Dampaknya juga, ya baik secara kenalan dengan kerjaan, Bapak juga pernah menerima penghargaan dari Bapak SBY tahun 2014, Setia Rencana Pembangunan. Jadi tingkat nasional loh gitu ya. Kemudian tahun 2017 dari Bapak Jokowi di Istana Negara dan termasuk sekretaris Bapak dan juga adalah penjuluk teladan nasional. Nah, gitu. Jadi kasih amplop gitu ya. Cukup baik lah gitu ya. Nah, itu. Jadi dengan demikian alhamdulillah masih bisa bertahan. Oleh karena yang harus jadi catatan buat petani milenial dan yang lain dan petani, jadi intinya adalah kita itu kalau bertani apapun komoditasnya, cabai, tomat, kopi, sebaiknya sampai di hilir. Jadi diurus dari hulu sampai ke hilir. Persoalannya kan tidak semua mempunyai teknologi. Nah ini yang bisa dibenahi oleh organisasi, tapi untuk petani susah. Tidak ada lain adalah fungsi pemerintah juga sangat diharapkan. Selama petani tidak bangga terhadap petaninya itu jadi petani, maka disitulah ada malapetaka. Jadi harus bangga dulu jadi petani baru bisa menjual. Kebanggaan itu karena kenyataan. Jadi bukan bangga lisan saja, tapi lisan. harus bangga. Kata saya secara ekonomi baik. Sehingga dengan demikian bisa mempertahankan tanah air, bisa hidup juga ya layak lah gitulah. Itu oleh karena sekali lagi kepada petani milenial baik secara pribadi dan pemerintah, jadi pokoknya itu menciptakan petani milenial itu dia harus bangga kerja petaninya. Satu karena ekonomi, kedua secara idealisme, seharusnya idealisme dulu ya gitu, idealisme bahwa saya bangga mempunyai tanah air, tanah dan ditanami dan menghasilkan untuk kehidupan. Nah, itu secara ekonominya bangga karena menghasilkan dari tanah itu. Kedua secara idealisme bahwa saya itu yang mempunyai tanah air
Walaupun setitik air sejengkal tanah, tapi saya punya. Itu harus semua bangsa Indonesia harus mempunyai pemikiran begitu. Ada tipsnya nggak buat petani-petani muda yang mulai misalnya berkebun atau sekarang kan ramainya kopi, ya. Bagaimana bisa tadi kayak Bapak gitu mulai diurus mulai dari hulu sampai ke hilir? Ada nggak? Ya, bagaimana harus kita ada serumus di kata Bapak nih ya. Gimana? Jadi harus karenge terdengar. Ada petani, ya terdengar itu karenge itu. Kedua setelah terdengar ada petani kopi maju, ada petani teh maju, ada petani sayur maju. Di mana? Nah itu jadi dilihat. Kelihatan dulu ya. Dilihat. Itu dibanding. Nah setelah melihat orang gitu, kalau begitu mah saya coba-coba, kayaknya bisa dicoba. Setelah bisa, terus terasa manfaatnya, terasa keuntungannya, dilanjutkan. Seperti Bapak ini dulunya kan coba-coba dengan luas yang dilipat saja, dengan kecil-kecilan, tapi setelah dicoba terasa juga naik, ya akhirnya udah jadi dirasakan, jadi kehidupan. Jadi saya bangga itu dua jadinya, satu bangga secara ekonomi kita baik, kedua secara idealisme kita punya tempat ini. Kayak silakan dicari dari keyakinan dulu, terus kemudian tumbuh rasa bangga. Berusaha untuk ke arah itu. Iya, mencoba gitu ya. Mencoba gitu. Jadi setelah dirasakan ya tentu akan lebih kita lebih semangat lagi, lebih enak. Apalagi di sini kan suasana juga, rumah makannya juga dari daerah Kapuska Panyaungan. Asal Panyaungan itu dari kata saung. Riung Panyaungan. Iya. Saung itu tempat berteduh. Iya. Di mana saung ini kayak seperti begini dengan alang-alang ya, atau yang lain ada sirap. Tapi walaupun demikian kan manfaatnya kalau dipakai untuk makan jadi jadi bermutu, jadi bernilai. Itu barangkali menyenangkan. Nah, jadi apalagi di sini itu masih sawah, kemudian jadi idenya juga motonya juga rumah makan Riung Panyaungan dengan suasana alam pedesaan. Nah, ini di desa ada air, ada kolam, pemandangan juga kelihatan, di sana ada padi, jadi suasana alam pedesaan betul-betul terasa. Itu ya Bapak ikhtiarkan. Ya. Saya dapat bocoran nih dari Pak Sekjen. Katanya saking memikirkan bagaimana agar tempat makan ini bermanfaatannya berkelanjutan gitu ya, sampai zero waste-nya juga diperhatikan ya? Oh iya. Dari tahun berapa? Tentu. Ya dari awal juga begitu, karena dari awal juga Bapak petani. Dari juga sudah terasa gitu dengan kesulitan pupuk ya gitu. Sudah terasa, apalagi sekarang ya subsidi juga beberapa persen yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi ketinggalan. Nah, untuk Bapak sekarang ketika pupuk naik tidak begitu risau. Karena bisa memproduksi sendiri. Bisa memproduksi, jadi bisa mengatasi limbah, jadi dimanfaatkan sedemikian rupa. Pakai sistem apa Pak? Biasanya kalau sampah itu kompos atau apa kan? Di kompos tapi ada proses, jadi ada namanya di sini kita juga bikin sendiri, MOL sebutnya. MOL itu mikroorganisme lokal. Jadi ada dari dalaman ikan khusus ya, gitu, atau ikan yang mati. Nah itu dicampurkan, difermentasi sehingga dia bilang organisme lokal, di mana nantinya si limbah-limbah yang ada itu baik daun-daunan, bekas kupasan buah-buahan, jerami itu ya, jadi jerami di sawah. Kemudian ini daun-daun kan kalau pagi-pagi itu ada tempatnya itu. Iya. Itu sampai satu hari itu satu pickup itu ke sana ya. Tapi kalau sudah jadi kita balik juga jadi 15% yang jadinya. Kan nanti namanya mengkerut ya gitu. Nah, itu jadi dimanfaatkan sehingga limbah itu saya tidak membuang ke sungai, itu justru kita diolah sendiri. Bahkan sebetulnya kedepannya belum cukup untuk sendiri, untuk di sawah ya gitu.
apalagi untuk dijual itu pupuk organiknya. Itu barangkali jadi lingkarannya itu benar-benar bermanfaat ya Pak ya, semuanya dari mulai padi ke restoran ya. Sampai sampahnya balik lagi ke sawah ya? Dari sawah balik lagi ke sawah ya. Kemudian menjaga lingkungan ya gitu, seperti di sini ya gitu. Ini hanya sepertiga yang dibangun sebetulnya ya gitu, yang lainnya kan terbuka, ada pohon-pohonan, kemudian ada kolam. Nah sekarang mencari kolam, jangankan di kota ya, kalau kota ada kolam renang barangkali ya. Tapi kolam-kolam yang diisi air, jangankan di kota, di kampung-kampung itu sudah tidak ada. Termasuk, makanya tadi sampaikan dengan adanya sungai atau kali Ciherang itu Bapak sangat memperhatikan. Sebab ya manfaatnya ternyata di sini juga. Kembali lagi, siapa yang punya kolam pada saat ini? Sulit ya menjadi gitu, karena sumber airnya tidak ada. Jadi itu juga sebagai resapan dari pepohonan, resapan di sini, jadi resapan air. Jadi tidak banyak yang diisi dengan bangunan. Kalaupun bangun pakai paving block dengan maksud ada resapan-resapan. Pak, terakhir ada tips nggak atau ada pesan buat generasi muda saat ini? Kan banyak pemilik kafe, resto juga yang umurnya tidak panjang gitu, sementara Bapak bertahan sampai 25 tahun ini menurut saya hebat banget dengan segala upayanya, sampai memperhatikan lingkaran limbahnya dan segala macam. Ada nggak tips buat generasi muda agar bertahan? Saya selalu baik pribadi maupun ke anak-anak dan ke orang lain, kita ada dua jalan untuk mencari kesejahteraan itu. Satu vertikal, doa, mohon dibagi petunjuk. Nah, gitu. Keduanya horizontal, rumusnya tadi itu yang 4. Pendengar, melihat, mencoba, dan melaksanakan. Itu barangkali. Jadi dengan kata lain, studi banding itu sebetulnya sangat bermanfaat supaya menambah semangat atau gairah untuk meniru. Istilah sekarang apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Amati, nah itu tiru dan modifikasi. Kalau bahasa Bapak bukan sekarang aja, dulu begitu. Jadi harinya kadiri karasa karapal. Itu jadi satu lagi barangkali kita itu harus banyak bergaul, banyak silaturahmi. Sebab dengan Bapak juga banyak masukan-masukan dari orang lain. Pak, kenapa ini jadi begini? Seperti ada itu bukan semuanya dari pikiran sendiri. Kadang-kadang lihat ke tempat lain. Nah itu, jadi oleh karena itu banyak silaturahmi. Kalau silaturahmi nanti ngobrol diskusi semacam ini. Kalau diskusi ada inspirasi. Kadang-kadang ada yang bisa direalisasi, menimbulkan transaksi, dapat komisi, dan kalau sudah kumpul bisa beli Mitsubishi. Keren banget, oke. Teman baik, seru banget obrolan sama Pak Nono. Jadi kalau teman baik pengen ketemu sama Pak Nono, boleh main ke Riung Panyaungan, Jalan Raya Banjaran Soreang, Ciherang, Kabupaten Bandung. Oke, terima kasih teman baik semuanya. Dadah, Pak, dadah dulu Pak. Terima kasih. Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik.